Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya memujinya atas segala nikmat karunia serta limpahan rahmat bahkan taufiknya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali aktivitas kita yaitu membaca menelaah dan juga mendulang faedah singkat dari hadis arba'in, yaitu perkataan Rasulullah SAW yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-33. Tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang ke-33 ini merupakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas yang banyak para ulama memberikan judul, ya, di antara dasar hukum-hukum Islam. Ya, di antara dasar hukum-hukum Islam. Karena ini berkaitan dengan hukum dan juga tuduhan. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal Iqra. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam al-hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-hadits al-thalith wa thalathun an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعده في الصحيحين. nah, ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau yu'ta an-nasu bid'awahum." Yang artinya seandainya semua manusia itu dipenuhi seluruh dakwaannya. Nah, ini kata Nabi. Apa maksudnya? Maksudnya, seandainya semua manusia diberikan dan juga dibenarkan semua tuntutan maupun tuduhannya. Siapa yang memberikan dan membenarkan tuntutan mereka? Siapa yang jadi pertanyaan? Siapa yang membenarkan tuntutan mereka dan juga memberikan tuntutan mereka? Tentu adalah qadi, hakim. Ya. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala mengatakan tentang makna kalimat lau yu'ta an-nasu bida'wahum. Ya. Maksudnya adalah bimujarradi ikhbarihim. Ya. Akhbarihim an luzumi haqqin lahum ala akharin inda hakim. Ya. Yaitu bimujarrad, ya, semata-mata dengan laporan mereka akhbarihim, ya, di hadapan hakim, lalu mereka dinilai pada posisi yang benar dibanding pihak yang lainnya. Ini ada di dalam kitab Taisir Bisyarhi Al-Jami' As-Saghir.
Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Ladda'a. Di situ ada lam, ya. Niscaya akan ada seorang yang akan menuntut sebuah kaum amwal wa dima'a, yaitu darah mereka dan hartanya. Maksudnya apa? Niscaya dengan mudah ada manusia yang menuntut kepada orang lain yang dituduh balasan dan hukumannya, baik berupa harta maupun darah. Nah, jadi lau yu'ta, andai orang-orang itu dikabulkan dakwaan dan tuntutannya, ya, oleh pihak yang berwenang, yaitu hakim, qadi, adalah orang yang memberikan putusan atau mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, bidakwahum, dengan pengakuan atas sesuatu, baik menegaskan maupun meniadakan sesuatu. Ladda'a. Nah, kata-kata ladda'a di sini, ya, kata-kata ladda'a, lihat di layar, ini menjadi jawaban bagi kata lau sebelumnya. Ya, di awal hadis, ya, ada kata lau. Ya, itu menjadi jawaban ladda'a di sini. Andai, niscaya, ya, atau tentu, ya, tentu mereka akan mengakui. Ladda'a rijalun, tentu mereka akan mengakui. Maksudnya orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Bukan mereka yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah tidak akan mengakui sesuatu yang bukan haknya. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mengakui sesuatu yang haknya saja. Kalau bukan haknya, dia tidak mengakui. Itu orang yang bertakwa. Amwala qaumin, di situ kata Nabi. Ya. Misalkan seseorang itu mengakui harta orang lain dengan mengatakan harta ini milikku, ya. Hadhihi amwali, ini adalah hartaku. Atau si A memiliki hutang dengan jumlah sekian, ya. Mengakui hutang atau benda tertentu. Wadima'ahum, dan darah mereka. Ya. Misalkan dengan berkata, si A telah membunuh ayahku. Nah, ini kan menjatuhkan tuduhan. Gitu. Si A telah membunuh saudaraku. Ya. Nah, tapi dia tidak bisa mendatangkan saksi ataupun bukti di depan hakim. Jadi orang-orang yang seperti ini, ya, seandainya jikalau dibenarkan, nah, kata Nabi, maka tidak dibenarkan, maka syariat Islam mengatur itu semua. Baik, di sini ada kalimat lagi, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Ya. Walakini al-bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi, ya, lakinnya sukun. Kenapa lakini di kasroh di sini? Jawabannya apa? Littiqai sakinain. Iqra Karena sakinah. bersambungnya dua atau bertemunya dua sukun. Jadi nun yang di kasroh itu aslinya adalah sukun. Ketemu alif lam qamariyah, bolehlah di kasroh nun sebelumnya. Akan tetapi orang yang mendakwakan, yaitu orang yang menuduh maksudnya, mesti memberikan bukti. Akan tetapi bukti atas seorang yang menuduh, mudda'i, orang yang mengaku. Ya, jadi mesti mendatangkan bukti dan bukan cuma laporan dan cerita-cerita belaka. Sebab laporan dan penceritaan
bisa dibuat-buat ya, apalagi di zaman sekarang. Bahkan adanya kedustaan. Baik itu video, rekaman suara, ya, semua hal itu bisa diedit. Ya. Maka di sini kita lihat makna al-bayyinat, ya. Al-bayyinatu. Bayyinatu itu artinya apa? Bukti. Nah, bayyinah itu artinya bukti. Disebutkan di dalam Tajul Arus, ya, halaman 7.900-an, ya, kitab Lughah, ya. Al-bayyinatu itu adalah dalalatun wadihatun. Al-bayyinah adalah petunjuk yang jelas, ya. Aqliyatun, yang jelas baik secara akal, aqliyatun kanat, ya, maupun indrawi au mahsusatun wasumiyat, dan dinamakan pula dia adalah syahadah asyahidin, yaitu kesaksian orang yang menjadi saksi. Kemudian siapa yang disebut dengan al-mudda'i? Ya, al-mudda'i itu artinya adalah pendakwa, bukan pendakwah ya, tapi pendakwa atau penuduh. Ya. Al-mudda'i itu adalah orang yang menceritakan, ya, suatu perkara. Yadhkuru amran, ya, khafiyan, perkara yang masih samar. Man yadhkuru amran khafiyan, siapapun orang yang menceritakan perkara yang masih samar, itu, ya, berselisih, dan perkara itu berselisih, menyelisihi dengan kenyataannya, yukhalif az-zahirah, ya, dalam kitab At-Tuhfah Ar-Rabaniyah. Bahkan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, annaha ismu'am, ya. Al-bayyinah di sini adalah kata benda yang umum, yang maknanya itu menghimpun apa yang dapat menjelaskan dan menampakkan kebenaran. Ditulis di dalam kitab beliau, ya, Syarah Arba'in, atas matan yang kita baca ini, hadis yang kita baca ini. Ya. Kemudian selanjutnya, wal yaminu ala man ankara, ya. Dan orang yang mengingkari mesti bersumpah. Orang yang mengingkari, misalkan dia dijatuhkan dakwaan, tuduhan, kemudian dia mengingkari. Gitu. Maksudnya, tuduhan tersebut tidaklah benar terjadi pada dirinya. Maka dia bersumpah. Nah, pihak yang terkena tuduhan itu disebut namanya al-mudda'a alaih. Ya, yaitu pihak yang tertuduh itu disebutnya al-mudda'a alaih. Di sini dia mesti bersumpah untuk mengingkari tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. Al-yamin, ya, al-yamin. Nah, ini dari kata aimunun, ya, atau aimanun. Aimanun. Nah, aimanun atau al-halaf, yaitu bersumpah, al-qasam. Ya. Maka hal ini berbeda dengan pihak yang menuduh. Kalau pihak yang menuduh, ya, kalau pihak yang dituduh itu adalah posisi yang kuat. Ya. Kenapa pihak yang dituduh ini adalah posisi yang kuat, menempati posisi yang kuat? Karena pada dasarnya semua manusia tidak boleh dihukumi salah jika tanpa bukti. Begitu. Karena berat, ya, orang yang menuduh ini. Dia harus mendatangkan bukti, ya, berupa saksi dan yang semisalnya di hadapan hakim yang bijaksana. Ya. Oleh karenanya cukuplah bagi orang yang dijatuhkan tuduhan untuk dia bersumpah, ya, kalau dia ingin mengingkari tuduhan tersebut. Ya.
Dan sebetulnya sumpah juga bukanlah hujah yang kuat bagi orang yang tertuduh. Karena sumpah pun ya bisa sumpah palsu. Ya, sebutannya istilahnya itu yamin ghamus. Ya, sebagaimana tuduhan juga bisa palsu. Tuduhan palsu disebutnya apa? Fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, wajanibil mudda'a alaih qawiyyun, ya, li'anna al-asla faragh fi dimmatihi, ya, fi dimmatihi faqtufiya minhu, ya, bil yamini wa hiya hujjatun dha'ifatun, ya. Pada janib al-mudda'a wa janibul mudda'a, dan pada sisi mudda'alaih, ya, orang yang tertuduh itu adalah posisi yang kuat, kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, qawiyun. Kenapa? Li'annal asla farung, karena pada dasarnya dia telah terjamin keadaannya, ya, fi zimmatihi faktu fiya minhu fi zimmatihi, jamin pada keadaannya, faktu fiya minhu, maka cukup baginya dengan apa? Dia bersumpah bil yamin, ya, dia bersumpah wahiyah hujjatun dhaifah. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu merupakan hujah yang lemah. Ini dikatakan dalam kitab Fathul Bari. Alaman angkara, ya, alaman angkara, dia bersumpah kepada pihak yang menuduhnya, ala man angkara, atas orang yang mengingkari. Jadi maksud dari al-yamin alaman angkara ini adalah orang yang mengingkari tuduhan, dia hendaknya bersumpah untuk mengingkari tuduhan tersebut. Ya. Kalau si penuduh berhasil menunjukkan bukti yang kuat, nih kalau ceritanya demikian, valid dan autentik, dan sudah diakui kebenarannya oleh para ahli, dan diakui pula di hadapan hakim, sementara pihak yang tertuduh tidak bisa lagi mengingkari bukti tersebut, dan juga tidak memiliki bukti dari sisi dirinya sendiri untuk membantah atau mematahkan tuduhan tersebut, sehingga dia hanya bisa menggunakan sumpah al-yamin tadi, ya. Dan padahal kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani apa? Wa hiya hujjatun dhaifah, lihat di Fathul Bari. Ya, syarah dari hadis ini. Itu adalah hujjah yang lemah. Maka orang yang al-mudda'a alaih, yaitu mudda'a alaih yang dituduh tadi, yang tertuduh, maka dia bisa dihukumi, terbukti, ya, bersalah atas perbuatannya tadi. Kalau si mudda'i, orang yang mendakwa itu bisa mendatangkan bukti-bukti valid. Allah taala a'lam. Ya. Kita i'rab hadisnya. Nah, lau yu'ta, dia adalah harf, ya. Huruf apa dia? Huruf Syarat syarat. Yu'ta di sini fi'il ilmu mudhari' marfu dengan domah yang muqaddarah muqaddarah. Dan dia majhul. majhul. Nah, an-nasu di sini sebagai apa? Naibul Naibul fa'il. Fa'il. naibul fa'il, Naibul fa'il. ya. Mar Marfu'un. marfu wa alamatu rafiha dhammatu zahiratu ala akhirih. Akhir. Bida'wahum, Bida. Jar majrur. Jar majrur. Binya harful jar. Da'wa ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratul al-kasratul muqaddaratu ala akhirih.
وهو مضاف. وهم ضمير متصل مجرور مبني في محل جر مضاف إليه. Ya, majrurun wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah mana min zuhri atazur wa huwa مضاف. mudhaf dan hum dhamir mabni ala sukun fi mahalli jarrin dia mudhaf ilaih إليه. dan jar wa majrur di sini bidawahum ini muta'alliqani yu'ta. يعطى. Iya, bidawahum ini muta'alliqnya kepada يعطى. yu'ta. Lanjut rijalu amwala qaumin. Rijalun apa? Ladda'a. Nah, ladda'a Ladda'a lamnya di sini apa? lamnya lam taukid. Iya, yang terletak pada jawab syarat. Kemudian adda'a fi'lun madin mabniyun alal fathil muqaddarah. Naam. Rijalun Fa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Amwala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. iya Qaum dan dia sebagai mudhof makanya tidak ditanwin. Qaumin jelas kasrah di sini karena dia menjadi mudhofun ilaih. ilaih. Wadimahu ma'tuf kepada amwal Amwal. ya fathah. Ladda'a dari kata idda'a yadda Ya, ain. yadda'i. Ini narabnya di mana? Kita taruh sini aja lah. Idda'a yadda'i. Masdarnya apa? Masdarnya itu iddi'aan. Iddi'ai. Nah, iddi'aan. Mengakui artinya. Kalau mengingkari angkaro yungkiru ingkaran mengingkari. Baik, lakinil bayyinah kata tetapi Eh, Lakin itu huruf atof. atfin. Ya, lakin. Lakin di sini apa? Atof. Kan kasroh asalnya. Ya. Al-bayyinatu dia di sini sebagai apa? Mubta, Tidak mubtada marfu. Ya. Alal mudda'i jar wa ma? majrur. Ya. Mudda'i isimah majrur Majrur. tanda jarnya kasrah muqaddarah mana amin zuhuriha Istiqal. asikolu. Kenapa sikol? Kenapa berat? Karena dia isim man maf Manqus. mankus ya, isim mankus yang diakhiri dengan ya lazimah. Nah, wal yamin Wal sama yamin seperti bayyinah, wawunya atof, yaminnya ma'tuf kepada bayyinah, alatnya huruf jar, mannya adalah isim mau mausul mausul ya fi mahali jarin jarrin angkaro ini fi'il madi mabni alal fathi dan fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan yang dulu takdirnya huwa adalah huwa huwa begitu. Takdirnya adalah huwa. Dan jumlah silatul mausul, ini kan jumlah silatul mausul ya, terletak setelah isim mausul, la mahala laha minal i'rab. Dari mana tahu la mahala laha minal i'rab? Silakan dibuka kitab al-i'rab an
qawaidil i'rab. Nah, luar biasa. Hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, di mana banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, ya, tentunya, dan juga kaidah-kaidah dasar di dalam syariat Islam. Pertama, hendaknya pelajaran yang bisa kita ambil, pertama apa? Tidak boleh sembarang melemparkan tuduhan kepada manusia. Tidak boleh sembarang melempar tuduhan karena nanti bisa menjadi fitnah, ya. Karena tuduhan itu akan berdampak pada jatuhnya kewibawaan dan kehormatan kita yang umumnya banyak terjadi hari ini. Jika tidak terbukti atau buktinya tidak kuat, tidak valid, maka justru hukuman tersebut jatuh kepada orang yang menuduh, ya. Apalagi yang dituduh itu adalah orang yang baik, ya. Sebagaimana hal tuduhan zina terhadap perempuan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, tuduhan zina yang dijatuhkan kepada wanita atau perempuan yang baik-baik. Al-Quran merekam itu di surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada'a. Nah, inilah menjadi dasar syariat Islam. Ya, ketika menjatuhkan hukuman atas tuduhan harus mendatangkan saksi sebanyak empat orang, dan itu adalah orang yang adil. Ya, walladzina yarmunal muhsanat. Ya, wanita yang baik-baik itu berbuat zina, ya, menuduh maksudnya di sini yarmuna, orang-orang dan orang-orang yang menuduh wanita perempuan baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan saksi sebanyak 4 orang, ya, maka deralah mereka yang menuduh itu maksudnya. Fajliduhum thamanina jaldatan. Ya, berapa kali? Ya, 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Wala taqbalu, kata Allah, lahum syahadatan abadan, kata Allah. Wa ulaika humul fasikun, karena mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat lainnya juga masih di surat yang sama, ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim, kata Allah. Sesungguhnya alladzina yarmunal muhsanati, orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, itu berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, kata Allah. Lu'ainu fid dunya wal akhirah. Mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Maka di dalam dua ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat 4 dan surat An-Nur ayat 23, terdapat beberapa poin penting. Pertama, menuduh orang yang berbuat zina mesti mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Nah, dan itu nanti ada ketentuan lanjutannya, ya. Ada di kitab fikih bab jinayat. Nah, kemudian yang kedua, jika tidak bisa mendatangkan, maka udah jelas si penuduh lah yang akan mendapatkan hukuman. Dan yang yaitu dihukum dengan 80 kali dera atau cambukan dan ditolak kesaksiannya. Dan si penuduh pun disebut sebagai orang yang fasik. Dia bukan lagi orang yang adil, baik di sisi Allah maupun di pandangan di hadapan manusia. Dan juga kalau kita melihat tadi An-Nur ayat 23, Allah menyatakan si penuduh pun juga akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat.
maka baginya lah azab yang pedih. Nah, pelajaran yang kedua dari hadis ini, yang kemudian oleh para ulama dijadikan sebagai kaidah-kaidah penting dalam Islam, seorang yang menuduh atau mendakwakan sesuatu harus memberikan bukti atas tuduhan dan dakwaannya. Jika dia tidak mampu mendatangkan bukti, maka tuduhannya batal alias tertolak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadzal hadis qaidatun kabiratun min qawaidi ahkami syar'i. Ya, hadis ini merupakan kaidah yang sangat besar dari kaidah-kaidah hukum syariat. Fafihi annahu la yuqbal, maka di dalamnya menunjukkan bahwa ucapan manusia tidaklah diterima jika sekedar tuduhan semata. Yadda'ihi bi mujarradi da'wahu. Bal yahtaju ila bayinatin. Ya. Kan tetapi dia butuh kepada apa? Bukti atau tasdik al-mudda'a alaih. Ya. Atau pembenaran dari orang yang tertuduh. Orang yang tertuduh disebut apa tadi? Al-mudda'a alaih. Iya, al-mudda'a alaih. Taib ya. Kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulamina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.